Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ulun muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi yang ulun hormati, ayahanda pembawa acara yang ulun muliakan, rombongan pembacaan Maulid Nabi yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Maulid Nabi yang ulun muliakan. Alhamdulillah, malam ini kita sangat amat bersyukur kepada Allah dapat menghadiri satu acara yang teramat agung, acara yang amat mulia, acara yang membuat aras bergoyang, para malaikat takjub, bertakbir, bertasbih, yaitu acara memperingati kelahiran kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang ulun muliakan, biasanya kalau seseorang itu sudah wafat, yang sering diperingati setiap tahun adalah haulnya, haul Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari, haul Abah Guru Sakumpul, haul Abah Guru Sarwani Abdan Bangil, haul Syekh Samang, adalah Pak Bu Tadangar Kabal Mahauli Rasulullah. Ada darasnya Pak. Nah, ada memperingati kelahiran Rasulullah. Apa makna rahasia memperingati kelahiran Rasulullah? Memperingati kelahiran atau maulid atau ulang tahun kelahiran seseorang. Biasanya kalau kita memperingati ulang tahun kelahiran seseorang, orang yang kita peringati itu hadir bersama kita. Malam ini kita memperingati ulang tahun kelahiran Rasulullah. Insya Allah Rasulullah hadir bersama kita. Walaupun jasmaniah beliau tak nampak pada pandangan mata kita, tapi hakikatnya rohaniah beliau hadir bersama kita. Tidak ada ruginya orang yang hadir ke majelis Maulid Nabi. Zahirnya ini undangan panitia, tapi hakikatnya yang datang ke sini adalah orang yang memang mendapat undangan dari Rasulullah. Namun nanti kita mau undang kan datang ke sini, karena ini acaranya Rasulullah. Tidak ada ruginya orang yang peringati Maulid Nabi, yang ada keberuntungan. Dana sehabis apapun ada nilainya di hadrat Allah. Jangankan kita, hamba Allah yang bertauhid, yang menyatakan iman kepada Allah dan Rasul. Dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan seorang yang amat sangat memusuhi Rasulullah, dan termaktub dalam Al-Quran orang yang menjadi penghuni neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab yang dinyatakan celaka. Menurut riwayat
Setahun setelah Abu Lahab mati, yang sudah meninggal mati, ayam mati, itik mati, kucing mati, orang kafir mati, Abu Lahab mati. Kita jangan mati sakit, kita pulang bertemu Allah. Kenapa? Karena kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Ketika setahun setelah Abu Lahab mati, seorang kerabatnya Sayyidina Abbas mimpi ketemu Abu Lahab. Dia Sayyidina Abbas, hai Abu Lahab, apa yang kau dapatkan di alam kuburmu? Ujar Abu Lahab, wahai Sayyidina Abbas, yang ku dapatkan siksa dan ajab bertubi-tubi dari Tuhanku. Aku disiksa terus-menerus, tiada henti dengan durhakaku kepada Allah dan Rasul. Tapi setiap malam Senin, hari Senin, aku mendapat satu karunia dari Allah. Bukan siksa dikurangi, ada tetap siksa, cuma ada dapat karunia sedikit. Antara telunjuk dan ibu jari Abu Lahab keluar air. Kehausan tiba disiksa dipukuli, kehausan tawa minum. Tapi hanya malam Senin dan hari Senin. Kenapa? Ternyata ketika dikabarkan kepada Abu Lahab oleh Suwaibatul Aslamiyah, budaknya, hai Abu Lahab, keponakanmu lahir seorang laki-laki diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kabar itu Abu Lahab gembira. Kalau begitu, hai Suwaibatul Aslamiyah, kau kumerdekakan, kau kuhadiahkan kepada ibunya Rasulullah Muhammad SAW untuk melayani ibunya Rasulullah. Hanya dengan asbab ini Abu Lahab, orang kafir yang masa hidupnya memusuhi Rasulullah, mendapat keistimewaan dari Allah. Malam Senin, hari Senin dikuburnya. Mudah-mudahan kita nambah tauhid, nambah iman, nah Islam yang malam ini mencintai Rasulullah, memuliakan kelahiran Rasulullah, dibebaskan Allah dari siksa kubur. Dan insya Allah tak kumpul lawan Nabi yang kita cintai di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Padahal Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin dan Kamis? Anjurkan kami puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis itu amal ibadah diangkat ke hadrat Allah. Lalu sahabat bertanya, kenapa pian puasa hari Senin? Apa jawab Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, rawahu Muslim. Karena hari Senin itu hari kelahiranku, maka aku berpuasa memuliakan kelahiranku, merayakan kelahiranku dengan puasa. Jadi Rasulullah pun memperingati kelahiran Sayyidin hari Senin puasa sunat-sunat. Mari kita buka telaah dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Rasulullah, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, hendaklah kalian semua bergembira, bersukaria, berbahagia. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang kau kumpulkan. Kita disuruh bergembira, berbahagia, bersyukur dengan karunia dan rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad Rasulullah melainkan rahmat bagi sekalian alam. Kita disuruh bergembira dengan hadirnya Rasulullah. Kita sambut kelahiran beliau, kita baca salawat, tanda kita mahabbah kepada Rasulullah. Insya Allah ini yang terbaik karena Allah. Ini Pak, Bu, ujar ayah anda tadi, nang kita penting rahmat Allah. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran, udkhulul jannata birahmati, masuklah kalian semua ke dalam surga dengan rahmatku. Orang masuk surga bukan karena banyaknya amal, bukan karena banyaknya zikir,
banyaknya tasbih, banyaknya ibadah, banyaknya umrah. Bukan. Tapi orang masuk surga disebabkan semata-mata hanya karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin riwayatkan, pada zaman Bani Israel ada seorang abid yang kalau malam sholat malam sepanjang malam, siang puasa, amal ibadah terus menerus tiada henti. Di hati si abid itu menganggap, ia yakin dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan kebaikannya yang membuat ia pasti masuk surga. Ini keyakinannya di hati. Amalku, ibadahku, zikirku yang membuat aku ke surga. Singkat cerita, si abid meninggal dunia. Apa yang terjadi ketika di alam kuburnya? Malaikat Zabaniyah mencambuk itu si abid, menyiksa, dipukul. Aduh ya abid, Gusti Allah, di mana keadilanmu Gusti Allah? Kenapa aku disiksa diajak? Rupanya abid itu orang Jawa siapa? Aku beramal banyak, berzikir banyak, kenapa disiksa? Pada surga untukku. Nah ya Allah, hai abid, itulah yang menyebabkan engkau kusiksa, kuazab, karena engkau mengandalkan amal ibadahmu untuk masuk surga, bukan rahmatku. Padahal udkhulul jannata bi rahmati, masuk ke dalam surga dengan rahmatku, bukan karena amal ibadahmu. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah ada syaratnya. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Ketika kita sholat, kita dapat rahmat. Kita berzikir, kita dapat rahmat. Kita membaca Al-Quran, kita dapat rahmat. Segala kebaikan yang kita gawi, kita mendapat rahmat. Hakikatnya rahmat Allah namun zahir. Salat itu adalah kezahiran rahmat Allah. Zikir itu kezahiran rahmat Allah. Segala kebaikan, amal ibadah yang kita perbuat, pandang pada batin kita, ini semata-mata kezahiran dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Siapa rahmat Allah yang sangat dekat kepada orang berbuat baik itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad Rasulullah melainkan rahmat untuk sekalian alam. Sumbernya rahmat, indungnya rahmat itu Rasulullah. Artinya ketika kita berbuat baik, Rasulullah marah lawan kita. Ketika kita berzikir, kita beramal, kita beribadah, Rasulullah bersama kita. Nang bersama itu nang kayak apa? Bertatai kan? Kalau kita sering mendengar bacaan syair maulid, ya jamalan kat tajalla bil masyariq wal maghrib. Hai yang maha elok, hai yang maha indah, nampak keelokanmu, nampak keindahanmu di timur dan di barat, nampak agung-agung ketika kita melihat segala kebaikan, keindahan. Hakikatnya tajalli keindahan, kelakuan akhlaknya Rasulullah yang terzahir kepada umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh tauladan yang amat indah, yang amat agung, yang amat terpuji. Jadi rahmat Allah sangat dekat kepada orang berbuat baik. Ketika kita sholat, kita bersama Rasulullah. Waktu kita berzikir, kita bersama Rasulullah. Segala kebaikan apapun yang kita kerjakan, hakikatnya kita bersama Rasulullah. Nah bersama nama-nama bertatai bukan. Wa'lamu anna bikum Rasulullah. Ketahuilah pada rahasia dirimu itu ada Rasulullah, nurnya Rasulullah.
Sering dibaca dalam kitab Syekhutura. Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi ayah ibuku, apakah yang mula-mula diciptakan oleh Allah? Belum adanya nang ada, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arasy, belum ada nang ada. Nang ada yang zat Allah nang laisa kamislihi syai'un. Yang awal kada berpermulaan, nang akhir kada berkesudahan. Apa ya Rasulullah? Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Jabir bin Nuri fa khalaqa minhul asya wa anta min tilkal asya." Awal yang mula-mula diciptakan oleh Allah, belum ada yang ada. Langit belum ada, bumi belum ada, arasy belum ada, malaikat belum ada, Nabi Adam belum ada. Nah, pertama dizahirkan Allah nur Rasulullah. Yang mulia, alam semesta dan seluruh isinya termasuk kita berataan daripada nurnya Rasulullah. Memperingati kelahiran Rasulullah, hakikatnya memperingati kezahiran alam, memperingati kezahiran diri kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu atlaq. Jika tidak karena engkau wahai Muhammad Rasulullah, gak bakal keciptakan alam ini. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Nur Rasulullah mesra kepada orang yang berbuat baik. Nurul Mustafa mala'al akwan. Nur Nabi yang meliputi segala-galanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Cuman Nur Rasulullah ini pada diri kita berataan ini kuatnya beda-beda. Ada nang 1000 watt, tergantung makrifat dan amal ibadahnya. Ada nang 10.000 watt, ada nang 100.000 watt, tergantung. Ada nang 50 watt, ada nang 10 watt, ada nang 5 watt kirim-kirim, nang tagaran minta ampun, minta reda lawan guru-guru ulun di sini berataan. Sebenarnya ulun datang ke sini bukan berceramah, cuman silaturahim. Kalau ada hilaf salah pemandiran ulun, minta ampun, minta maaf. Ulun ini orang kampung. Kampung ulun tuh di Jaruk. Jaruk itu Kalimantan Selatan paling ujung, sehabis-habis burung berbunyi. Daerah Dayak banyak di sana, daerah nang orang ya kampung gitu kan. Jadi hutan belukar, gunung-gunung, namanya burung walet di sana. Jadi kalau tak hilaf pandir, tak salah ngomong, kurang pada tempatnya minta ampun, ulun orang kampung, mohon diridai. Nah, baik. Gulapong tadi. Kalau boleh diamsalkan Rasulullah itu kayak gulapong, ujar bahasa kita tepung. Ini maaf, ini amsal. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Allah memberikan amsal. Ini kita beri amsal untuk mudah paham, tapi bukan sebenarnya. Ujar gulapong ini amsal Rasulullah. Ontok-ontok apa barabai, lemping, cincin, terang bulan, jamnya dari aku, ujar untuk jar gulapong. Jahirnya untuk, jahirnya terang bulan, jahirnya apa barabai, zahirnya tapi rahasia sebukuan kada lain adalah gulapong. Kelihatannya untuk nang bagarak padahal lakunya gulapong. Allah Akbar. Kelihatannya maaf lempeng ngarannya padahal gulapong sebukuan. Tapi ujar gulapong pula, aku pun dari baras. Nah, Allah Akbar. Ibarat kita seperti untuk zahirnya si A, si B, si C, tapi hakikatnya mulai ujung rambut sampai ujung batisnya ini terbit daripada nurnya Rasulullah. Sesuai dengan hadis Nabi, ana abul arwah wa adam abul bashar.
Aku bapaknya sekalian roh, Adam bapaknya sekalian jasad. Jasad kita ini dari Adam. Tapi kira-kira jasad ini kawakah bersuara? Ada montong, ada mata, ada talinya, hidung, kawakah bapandir bergarak, amun rohnya kadada. Sekarang kenapa kita kau melihat, kau mendengar, kau bersuara? Karena ada roh. Siapa roh kita ini? Ujar Nabi, ana abul arwah, aku bapaknya roh. Bapak di sini, abunya bukan abah, sumbernya roh itu dari Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah. Ya Allah, salawat dan salam akan rohnya Nabi Muhammad pada sekalian roh-roh nang ada. Maqam Nabi nang zahir di Madinah, maqam Nabi hakikat pada kita berta'ala. Kalau orang itu sudah mengandung maqam Nabi, Nabi bersama orang itu, maka laku akhlak perbuatannya akhlak mutaba'ah lawan Rasulullah. Nabi bilang untung lanti, ibadah kada, maksiat jalan. Makamnya Abu Jahal, Fir'aun ijajil di dalamnya. Masalahnya nak makan Rasulullah, makamnya nak ijajil ya. Kenapa? Agar kita bersama Rasulullah. Seorang adat Badui bergopoh-gopoh datang menemui Nabi sambil bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Nabi, kapan tibanya hari kiamat? Ya Rasulullah, hai sahabatku, engkau menanya kapan tibanya hari kiamat. Amal apa Nabi kamu bawa? Sudah kamu siap amal ibadah? Apa je Arab Badui? Amal ulun persiapkan, tapi nak ulun andalkan untuk pertemuan hari kiamat. Di hati ulun tertanam perasaan cinta yang bersangatan lawan pian ya Rasulullah. Apa je Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang bersama apa yang dia cintai. Mendengar langsung dari lidah Nabi, apapun yang Nabi ucapkan bukan nafsu Rasulullah tapi wahyu dari Allah. Fama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para sahabat gembira bertakbir seakan-akan raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, gembira karena mendengar pernyataan langsung dari Rasulullah, seorang bersama apa yang dicintainya. Artinya kalau kita mencintai Rasulullah, kita terkumpul lawan Rasulullah. Bukankah isyarat dari Allah dalam Al-Quran? Guru kita lebih mendalam dia. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihi. Allah tidak akan mengajak mereka. Yu'azzibahum itu fi'ilnya fi'il mudhari, sekarang dan akan datang. Tidak akan diajak mereka itu kalau engkau bersama mereka, wahai Rasulullah. Siapakah orang yang bersama Rasulullah? Orang yang mutaba'ah, mengikuti Rasulullah zahir dan batin. Inilah orang yang siang malam terkumpul dengan Rasulullah. Ketika menjelang wafat Rasulullah, Nabi berwasiat kepada Umar dan Sayyidina Ali. Hai Umar, hai Ali, ada seorang kekasih Allah yang mastur di bumi, masyhur di langit. Temui dia, kau minta doa kepadanya dan sampaikan salam cintaku kepadanya. Dialah Uwais Al-Qarni. Setelah Rasulullah wafat, zaman Khalifah Abu Bakar belum ketemu zaman Khalifah Umar, maka singkat cerita kesimpulannya mencari-mencari. Mereka bertanya, mana Uwais Al-Qarni itu? Oh, ternyata dia orang gila, itu pengembala kambing, nggak ada apa-apanya. Terhina di hadrat pandangan makhluk. Kok kenapa ini Khalifah mencari? Singkat cerita, ketemulah dengan Uwais Al-Qarni. Lalu Umar
dan Sayyidina Ali minta doakan. Ujar Uwais Al-Qarni, ulun kan bisa mendoakan perorangan, ulun mendoakan seluruh umat manusia, umat Rasulullah. Hai Uwais Al-Qarni, ujar Umar bin Khattab, Rasulullah begitu sayang dengan engkau, beliau kirim salam kepada engkau. Pernahkah engkau ini bertemu lawan Rasulullah? Ujar Uwais Al-Qarni, ulun kada sempat bertemu, hendak bertemu mama ulun sudah tua, ulun menjagai mama ulun meninggal, mendatangi ke kota, ternyata ke kota Madinah, ternyata Rasulullah sudah wafat. Secara zahir ulun kada pernah bertemu Rasulullah, tapi ulun siang malam setiap detik, setiap saat bersama Rasulullah. Makan lawan sidin, minum lawan sidin, guring lawan sidin, sabanta siapa ada sing pisahan lawan sidin, ruh ulun lawan sidin ada sing pisahan. Bagaimana rohaniah kita lawan roh Nabi jangan terpisah. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Di antaranya ada keseluruhan berhubungan lawan roh Rasulullah. Di mana saja kita berada dengan bersalawat kepada Rasulullah, siapapun orangnya, maka rohaniahnya berhubungan lawan rohnya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di pasar kita lawan Rasulullah, di jalan kita lawan Rasulullah, di mana saja lawan Rasulullah. Hakikatnya bila kita bersalawat lawan sidin, kita berhubungan lawan rohnya Rasulullah. Ketika di padang mahsyar ada sekelompok manusia datang mengadu lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, beri kami syafaat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalian ini siapa? Kami umat pian ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Oh maaf, aku kada pinang dulu nubuhan ikam nih. Rasanya aku tidak pernah kenal kalian waktu di dunia. Seluruh umatku aku mengenalnya, baik aku waktu hidup maupun wafat aku. Semua umatku aku mengenalnya. Ketika mereka bersalawat kepada aku mengenal umatku. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang pun di antara umatku dimanapun mereka berada, ketika mereka bersalawat kepada aku, melainkan Allah masukkan roh ke dalam jasadku untuk menjawab orang yang bersalawat lawan aku, ujar Rasulullah. Apakah si A membaca salawat 100 kali masuk roh tadi? Ampih cabut pulang, baca pulang 1000 yang lain masuk cabut kah? Ada. Di alam semesta ini tidak ada yang putus bersalawat kepada Rasulullah. Berarti Nabi itu kadang mati pindah wadah, Rasulullah hidup. Bahkan menurut riwayat banyak para aulia yang langsung dibimbing Nabi. Syekh Ahmad At-Tijani langsung berhadapan, yaqazatan bukan mimpi, Rasulullah nama bimbing. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Syekh Muhammad Salman Al-Madani, Rasulullah nama bimbing langsung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, banyak para aulia Allah. Syekh Abu Asad As-Sajali, ribu-ribu aulia Allah, termasuk Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nah, sebahagian orang mengatakan hadis kitab Ihya itu hadisnya dhaif, ada sanadnya. Padahal Rasulullah langsung membimbing Imam Al-Ghazali. Allahu Akbar. Nabi kada mati pindah wadah aja sendiri. Apa yang dibacakan oleh Qori kita tadi? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hai Nabi, engkau kami utus sebagai saksi. Nabi menyaksikan apa yang diperbuat umatnya sesuai dengan hadis Nabi. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku, ujar Rasulullah, baik untukmu, aku contoh tauladan. Wafatku pun baik untukmu. Kalau aku wafat, umatku meninggal nanti, aku yang menyambutnya di alam kubur. Jangan takutan mati Pak Ibu. Rasulullah yang menyambut kita, asalnya kita cintai Rasulullah. Tapi bila yang dicintai itu
Michael Jackson, menyambut Michael Jackson juga kan? Orang yang bersalawat lawan aku ya Rasulullah, Allah masukkan roh ke dalam jasadku untuk menjawab umat yang bersalawat lawan sidin. Jadi kita bersalawat tuh Nabi melihat, Nabi memandang kita. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang sekali bersalawat lawan aku ya Rasulullah, Allah curahkan 10 salawat. Apakah Nabi itu kurang pahala menyuruh bersalawatan kita? Bukan. Rasulullah ibarat gelas dan hibak lawan banyu, kita pipiringannya. Gelas dan hibak lawan banyu kita sirami banyu, buka kemana ya? Kape piringan. Semakin banyak kita bersalawat lawan Rasulullah, kembalinya untuk diri kita. Semakin banyak salawatnya untuk rahasia diri kita sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah bersalawat lawan pian itu perlu khusyuk kah? Perlu konsentrasi kah? Nang sekali kami bersalawat, Allah curahkan salawat 10 kepada kami. Ujar Rasulullah, tidak perlu. Kalian membaca salawat pikiran kemana-mana. Contoh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pikiran ke pasar. Kal jibal, pahalanya kayak gunung. Ini kehebatan salawat. Sambil berjalan baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tanpa khusyuk sekalipun berpahala. Daripada menyanyi lagu Ayu Ting Ting baik bersalawat, daripada menyembah orang baik bersalawat. Anak mandi bagus baca salawat, anak makan bagus baca salawat, sakit hati bagus baca salawat, banyak hutang bagus baca salawat, lagi penyarikan bagus baca salawat, bini pamamayan bagus baca salawat, komplit salawat ini. Hendak babukur bagus baca salawat, jangan sambung-sambung aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pur sinubur, siapa memandang hatinya hancur. Nah, jangan. Nah, khusyuk bang kayak apa? Nah, khusyuk lebih lagi. Apa khusyuk dalam bersalawat? Allah dalam salat mengajarkan tahiyat. Dalam tahiyat kita baca apa-nya? At-tahiyatul salawatut thayyibatu lillah. Sambungannya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk engkau wahai Nabi, rahmat Allah, berkah Allah untukmu. Ka itu damirnya mufrad muzakkar mukhatab, orangnya diajak pandiran ada di hadapan kita. Kalau inya gaib, engkau di hadapan, artinya yang khusyuk itu ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah, rasakan Nabi hadir di hadapan kita. Bayangkan Rasulullah, bayangkan wujud Nabi, bayangkan. Membayangkan Rasulullah boleh, membayangkan Allah Ta'ala kalau boleh. Zat Allah laisa kamitslihi syai'un. Rasakan Nabi hadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ceramah ulul ini sebenarnya terinspirasi dari ampun ayahanda tadi. Ketika beliau belum hendak berpidato, saya mengucap salam tuh, assalamualaikum ya Rasulullah, khudz biyadi. Ma bagusnya ba'adab lawan Rasulullah. Hendak berpidato ba'adab lawan Rasulullah, bersalam lawan sidin. Assalamualaikum orangnya di hadapan. Ini kan ini musim umrah nih. Yang terbanyak umrah Kalimantan Selatan. Karena di antaranya kita mengejar fadilah. Fadilah apa? Ziarah makam Nabi. Man zara qabri wajabat syafaati. Siapa yang ziarah ke kuburku, wajib dapat syafaatku ya Rasulullah. Itu nambah duit. Kawa ke sana. Nak ada singguitan pun kayak apa? Niat barang dulu. Nah, kita nak ada singguitan dan ziarah batin. Waktu kita membaca salawat, rasakan kita berhadapan lawan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada seorang yang bersalawat kepada Rasulullah melainkan salawatnya sampai kepada makamnya Rasulullah. Dan malaikat penjaga makam Nabi menyambut salawat kita dan berkata, ya Rasulullah, ini salawat bulan bin bulan ya Rasulullah untukmu. Nabi menyambutnya. Ziarah hakikat, memperbanyak salawat sama ziarah kepada Rasulullah.
Tapi jangan mentang-mentang banyak selawat harus ada duit tolak kesana. Jangan kata usah lagi kita ke Makkah Madinah sejangan. Oh enggak, tetap ada. Ke Baitullah tetap ada. Itu hakikat. Tapi kalau kau satu tahun, kalau kau 1 minggu dia ada nilainya. Cuma kata kau juga hati barang dia. Nabi-nabi itu salawat kepada Rasulullah sampai Adam alaihissalam. Ketika diturunkan ke bumi, ratusan tahun Adam minta ampun karena memakan buah huldi. Dosa Adam belum diampuni Allah. Dengan keputusasaannya Adam berdoa kepada Allah, Ya Rabb, dengan hak kekasihmu Muhammad Rasulullah, ampuni dosaku ya Allah, terima tobatku. Ujar Allah, hai Adam, di mana engkau dengan kenal dengan kekasihku Muhammad Rasulullah, padahal dia belum zahir ke bumi. Ujar Adam, ya Rabb, ketika pian masuk roh dalam jasad ulun, di dinding surga ada tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu gerbang Arasy bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah tentu ya Allah, tidak ada orang yang berdampingan dengan namanya yang agung itu. Tentu orang yang kau cintai ya Allah. Ujar Allah, hai Adam, dengan hak kekasihku Muhammad Rasulullah, dosamu ku ampuni, taubatmu ku terima. Adam dan seluruh nabi-nabi berwasilah kepada Rasulullah. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, mari berwasilah kepada Rasulullah dengan memperbanyak membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini wasilah kita lawan Rasulullah, berhubungan lawan Rasulullah. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh tauladan yang bagus. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang bertemu Allah, orang yang yakin dengan hari kiamat dan memperbanyak zikrullah, ingat Allah. Bertemu Allah jangan menunggu di akhirat, Pak. Kalau kita bertemu Allah di dunia. Tapi bukan bertemu berhadapan mata, bukan bertemu zahir. Hati kita meyakini zat Allah wajib ada. Bertemu Allah ada dua. Pertama dengan zikir, dan kedua dengan sholat. Seorang sahabat Nabi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, setiap malam Rabi'ah ini mendampingi Rasulullah, mengambilkan banyu untuk Nabi, pengawal Nabi sholat tahajud. Selesai tahajud, Nabi panggil itu Rabi'ah, hei Rabi'ah, engkau minta apa? Doaku dikabulkan Allah. Ujar Rabi'ah, ya Rasulullah, ulun kada minta harta, harta bisa habis. Ulun kada minta jabatan, jabatan bisa hilang. Ulun minta tolong doakan ya Rasulullah agar ulun ini berdampingan, berkumpul, bertetangga lawan pian di dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita dah hadir malam ini, berkumpul, bertetangga, berdampingan lawan baginda Rasul di dalam surga. Engkau hendak berdampingan lawan aku di surga, maka tolong agar doaku ini kabul. Perbanyaklah engkau sujud, perbanyak sholat. Selain sholat 5 waktu, sholat sunnah. Kan ada satu riwayat mengatakan, barang siapa begalar Ahmad dan Muhammad, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Mendengar keterangan ini, langsung nang bagaran Effendi bertambah berujung Muhammad Effendi. Paijo bertambah ngaran Ahmad Paijo. Babinya berdiri juga no surga, Hadijah Muhammad Hadijah. Sumintem Ahmad Sumintem. Apakah ngaran ini yang dimaksud?
Sesungguhnya nama Ahmad Muhammad nama di hadrat Allah. Lihat orang sholat, maaf ayahnya, ketika orang itu sujud nampak rakam huruf mim, kepala, tangan ha, pinggul mim, batis dal, mim ha, mim dal, Muhammad. Ketika orang sholat terhadap Allah, waktu berdiri hurufnya alif, ruku ha, sujud huruf mim, duduk huruf dal, Ahmad. Orang yang sholat dialah di hadrat Allah bergelar Ahmad dan Muhammad. Sebentar tinggalan lagi. Kita berbanyak sholat 5 waktu ditambah sholat sunat tahajud taubat doa untuk bersama Rasulullah dan dawalkan zikir ya Rasulullah. Zikir yang mana yang dianjurkan? Zikir ada beberapa tingkatan. Pertama, zikir lisan. Yang kedua, zikir qalbi, hati. Yang ketiga, zikir roh. Yang keempat, zikir sir. Dari lidah Nabi yang agung, mengajarkan, menuntun umatnya agar selamat dunia akhirat, mengajarkan zikir yang agung, zikir yang indah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal zikir yang aku baca dan nabi-nabi sebelum aku, zikirnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, zikir terafdal. Orang yang berzikir dengan mengharap redha Allah. Inna Allah harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajh Allah. Allah kata Rasulullah mengharamkan api neraka membakar jasad batang tubuh orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah yang semata-mata mengharap ridho Allah. Kesedihan dalam kuburnya bagi ahli la ilaha illallah. Sampai Musa mengadu kepada Allah, ya Rabb, ajarkan aku satu amalan yang membuat aku dekat kepadamu ya Allah. Apa ajar Allah? Hai Musa, baca olehmu la ilaha illallah. Ujar Musa, mana itu rancakai membaca sudah. Adakah yang lain pada itu? Ujar Allah, hai Musa, jika 7 lapis langit dan bumi dan seluruh isinya ditimbang dalam satu timbangan dengan satu kalimat la ilaha illallah yang dibaca oleh hambaku yang hatinya ikhlas, lebih berat timbangan sebiji kalimat la ilaha illallah. Mari kita bersama-sama mengamalkan zikir ini. Ini petunjuk Rasulullah. Beberapa guru-guru mursyid kita mengajarkan cara zikir sampai kepada Rasulullah, di antaranya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada Rasulullah. Cara zikir la ilaha illallah, mata dipejamkan, mulut berzikir, telinga mendengarkan gerakan zikirnya. La dari bawah ke atas, tembus 7 lapis bumi, 7 lapis langit, la napi tiada lagi lebur yang ada. La dari bawah ke atas, ilaha ke kanan, illa ke kiri, Allah ke hati. Di bawah sekir itu jadi la ilaha illallah. Ini namanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh juga. Nah kalau bergerakan la ilaha illallah, boleh juga. 3 kali yang zikir yang panjang. La ilaha illallah. Baca sama-sama Pak. Isinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembah nang ko ibadati hanya Allah. La batin la matluba bihaqqin
illallah. Tidak tempat meminta, wadah menuntut, wadah mengadu, wadah bahagia, wadah minta tolong, bahkan menggerakkan aku, mendiamkan aku, sebenarnya hanya Allah. La ilaha illallah. Isi di batin, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada hakikatnya, sebenarnya hanya Allah. Alam ini, diri ini hanya mazharnya saja. Tidak ada ontok-ontok, tidak ada gulapung. Hakikatnya yang ada hanya baras. Ujar Syekh Muhammad Saman dalam kitabnya Minhatul Muhammadiyah, al-ujati sariyun sirruha bi kulli dzarrah. Rahasia zat Allah itu mesra, meliputi segala apa yang ada, meliputi segala-galanya. Tapi zat Allah yang hakiki, laisa kamislihi syai'un. Kalau boleh iktibar Allah kayak matahari, kita ibarat cahaya. Cahaya dari mana? Dari matahari. Tapi cahaya bukan matahari, ini cahaya matahari. Matahari kayak apa? Pada kalau diumpamakan alam semesta ini majhar kebesarannya. Fa'aini nama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kau memandang, yang nampak kenyataan kebesaran Allah. Dia tauhid meliputi Allah. Wallahu muhitun bil alamin bi qudratihi bi iradatihi bi ilmihi. Mesra kenyataan kudrat iradat ilmu Allah. La ilaha illallah. Ketiga, la mawjuda bihaqqin illallah. Sirah yang dalam tiada yang ada, hanya kebesaranmu ya Allah. Lalu kita berzikir, la ilaha illallah. Montong berzikir, mata bakajam, telinga mendengarkan, hati bersabkan mana kalau ku sembah dan ku cintai yang ada hanya kebesaranmu ya Allah. Bahkan kita berzikir berlebur dan zikir itu sendiri, ada lagi yang ada hanya kebesarannya. La ilaha illallah. Montong nama menyuarakan siapa? Kita lihat wayang. Gawian siapa? Dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyik banget. Zikir lisan. Zikir yang kedua, zikir qalbi. Zikir hati, letaknya di hati. Terutama kita tancapkan latihan secara sederhana di bawah susu kiri 2 jari. Mata bakajam, montong batutup, hati berzikir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Habis zikir la ilaha illallah itu 100 kali kah, 200 kali kah, baca Fatihah, lu mata bakajam, montong batutup, hati berzikir. Allah, 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 Allah. Musyahadakan hati Allah. Selesai, rasa puas, buka mata, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau zikir lisan, waktu. Tapi kalau zikir hati, Allah sambil berjalan, Allah, Allah sambil duduk, Allah sambil menaksi, Allah sambil ke pasar, Allah, Allah sambil di kamar mandi, Allah, Allah sambil barabah, Allah, Allah, Allah. Orang mali mengira pian barabah pada pian lawan Allah. Bersama Allah, ana ma'ahu idza dzakarani, aku lawan hambaku bila hambaku ingat lawan aku. Allah, 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 Allah. Tapi jangan montong sambil berjalan. Allah, Allah. Muka iwak berapa harganya? Allah, Allah. Iwak hanya kah lawas kan dikiranya. Allah, 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 Allah. Inilah yang disebut dengan salat zahir 5 waktu dan salat sunat. Salatul daim alladzina hum fi salatihim daimun. Yang mereka berkekal dalam salatnya, hatinya berhadap kepada Allah. Allah, 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 Allah. Napas masuk, keluar, Allah. Kan bila ada keluar masuk, bila keluar dan masuk lagi, mati kita. Allah. Ini yang dituntunkan oleh Rasul zikir lisan la ilaha illallah, zikir hati Allah, 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 Allah. Diriamkan apa fungsinya? Terutama saat sakaratil maut. Ketika kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, kan kata Rasulullah, siapa yang di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, ahli surga. Tapi tidak semua orang payah nak meninggal kalau berzikir la ilaha illallah. Jarang. Ada juga atau sebagian, tapi jarang. Jangankan kita awam, tuan guru itu banyak. Nak meninggal kada berzikir, jarang. Awam berzikir, jarang. Lidah sudah keluh.
Kebanyakan yang berzikir dan hendak meninggal berzikir itu bintang film. Kamera siap. Tapi sebentar lagi umurku akan berakhir. Amas nang 10 pikul papi aja nih dalam bini alum ulun kagak. Bariakan orang fakir miskin, anak yatim. Selamat tinggal. La ilaha illallah. Mati nyamannya ayo mati. Dipelem. Dalam kenyataan berat, Pak. Lidah sudah keluh, mata sudah kabur, telinga sudah tuli, kada berperang, kada berfungsi lagi. Yang berperang cuma hati. Hati waktu itu yang lebih cenderung ingat kepada apa yang dicintainya. Kalau ia cinta harta, nanti ingatnya harta. Cinta lawan Allah, nanti ingatnya Allah. Maka bila anak meninggal ingat Allah, husnul khotimah. Anak meninggal ingat Allah, su'ul khotimah. Rupanya ada orang hendak meninggal. Kan dianjurkan kalau orang hendak meninggal, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Dikirkan orang hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman kalau awak nang mendikirkan tuh Pak Ai duai nang dicintai sidin. Jangan musuhnya. Biar tuan guru tuan alim tapi musuhnya jangan disuruh, bahaya. Pasti tuan guru mendikirkan la ilaha illallah. Nah hendak berbicara ini musuh kurang ajar, mati sih jawab. Rupanya ada orang hendak meninggal didikirkan la ilaha illallah. Angkat tangan sah. Didikirkan lagi la ilaha illallah sah. Dikira sudah baca doa kasyah, baca doa kasyah, bacakan. Untung dikirkan lagi la ilaha illallah sah. Kok mati sih langsung. Rupanya jaga becatur, siang malam catur. Ayahnya guru kami, guru-guru pada taat ulun do fatwa. Jangan tersinggung pian. Fatwa ulun kurang jaro. Bacatur itu hukumnya haram amun meninggalkan sembahyang. Si ibu baca tuh sembahyang tertinggal, haram loh. Amun belum baca tuh silahkan jangan tinggal sembahyang. Cuman diingat bisa bahaya, bisa sakmat. Hati ini kayak teko. Kalau diisi baju putih, keluarnya apa yo? Baju putih. Diisi kopi, keluar kopi. Kada mungkin coklat. Diisi susu, keluar susu. Kada mungkin bir. Tapi bila diisi bir, keluar bir. Begitu hati. Bila dunia harta, duit, pulus, desa pulus bahwa mampus. Hendak meninggal, duit belum diingat. Allah. Makanya para sahabat berdoa, Ya Rabb, ij'al dunya fi yadi, wa la taj'al dunya fi qalbi. Jadikan dunia di tanganku. Jangan diandak-andak di hatiku. Rumah andak di tanah, bini andak di higa, laki andak di higa, duit disimpan rapi-rapi. Hati lawan Allah. Dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan, ketika seorang hamba yang lidahnya berzikir, hatinya berzikir, yang jiwanya ikhlas, kunci amaliyah Nabi itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu kalau amal ibadah, salat, zikir, tasbih kayak jasad, ikhlas itu kayak roh. Kalau jasad tanpa roh nggak ada artinya. Ini anak muda, kenal nggak? Penyanyi dahulu ada ngarannya Nike siapa tuh? Nike Ardila. Nang lagu judulnya Bintang Kehidupan. Waktunya hidup orang berabut hendak imbahnya rohnya kada ada lagi bang, dijual ke pasar payu ada. Jasadnya dijual ke pasar payu ada. Mana payunya lawan ayam? Ada artinya jasad tanpa roh. Begitu pula amal ibadah
Ikhlas itu ada 3. Pertama, ikhlas abidin, ikhlasnya hamba. Mana ikhlas hamba? Yakin dengan janji Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya di dalam surga. Makanya beramal, beribadah, mengharap janji Allah, rahmat Allah berupa surga dan terhindar dari api neraka. Bagus sudah daripada ria. Ikhlas yang kedua, ikhlas muhibbin. Inya beramal, inya beribadah, ada lagi mengharap surga, ada takut lawan neraka. Ujar Rabi'ah al-Adawiyah, ya Rabb, kalau ulun beramal beribadah mengharap surgamu, jauhkan ulun dari surga. Kalau ulun beramal karena takut lawan nerakamu, bakar ulun di neraka. Apa artinya di surga kalau kada lawan pian? Ulun hakun di neraka asal lawan pian. Suatu hari Raja Harun Ar-Rasyid mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, rakyatku yang ada di istana hari ini, kuumumkan kepada kalian semua, apa yang ada di istana boleh kalian ambil. Pada Prabu mengambil harta emas habis. Datang Siti Jubaidah naik ke singgasana, menarik tangan Raja Harun Ar-Rasyid. Ujar Raja Harun Ar-Rasyid, hai Jubaidah, kenapa yang menarik bajuku? Tuh orang banyak ambil duit, emas, intan, kenapa bajuku? Ujar Siti Jubaidah, ulun ada perlu hartanya, ulun kurangnya aja. Rajanya dapat, nyata dah emasnya dapat berapa. Kalau kita mau unting Allah, dunia akhirat menyasah kita. Ikhlas muhibbin, nya beramal semata-mata karena Allah. Orang yang beramal karena Allah beda dengan beramal karena dunia. Orang beramal untuk dengan dunia, nak ayam menangkap anak ayam. Bila dia menangkap anak ayam, indung ayam mematok-tok. Tapi bila dia beramal karena Allah, menangkap indung ayam, anaknya menyasah. Kitab Rawdiyah fi Manaqibis Shalihin, Nabi Musa mengunjungi seorang abid yang ahli ibadah. Nah, dikunjungi, si abid itu minta doakan aku kepada Allah, wahai Musa, agar bertambah cinta kepada Allah. Setelah Musa ke Bukit Tursina bermunajat kepada Allah, ya Allah, itu abid si Anu bin si Anu, dia minta doakan agar bertambah cintanya kepadamu. Ujar Allah, hai Musa, kuumumkan lawan engkau, si abid dan ahli ibadah yang mencintai aku itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ini itu orang ahli neraka. Padahal dia lintuh Nabi Musa lama neraka benar pada ahli ibadah nih. Datanglah Nabi Musa menemui itu si abid, hai abid, Allah kirim salam lawan engkau, biar ikam rajin beramal beribadah siang malam, sudah ditulis Allah ikam ini orang neraka. Ujar abid, kalau memang itu ketentuan Allah, aku ridho menerimanya. Nabi Musa bulik, abid sebanyak bertambah lagi, Allah bertambah rajin sebanyak. Amal kita dibadahkan karena neraka sudah dari Allah, Nabi memadahi, jadi hantu masalahnya. Gak berapa lama Musa munajat lagi ke Bukit Tursina, Allah berpesan, hai Musa, sampaikan salamku kepada abid kekasihku, dialah yang berdampingan dengan engkau di surga. Ya Allah, abid nama mana lagi? Tuh, abid nangku semalam kepadahkan ahli neraka. Aku hanya mau ujinya. Ternyata ini bujur-bujur cinta lawan aku, bukan karena surga dan nerakaku. Sampaikan salamku kepadanya, dia berdampingan dengan engkau di surga. Yang terakhir, Mbak ini bulikan kita. Ikhlas abidin, ikhlas muhibbin, beramal karena mencintai Allah. Yang ketiga, ikhlas muqarrabin. Ikhlasnya orang yang muqarrabin, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Tujuan orang saleh menuju Allah dalam hidup ini sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, mesra dengan Allah, muqarrabin. Orang yang muqarrabin di dunia dapat surga, di akhirat dapat surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang khauf akan maqam Tuhannya mendapatkan 2 surga. Surga di dunia berupa makrifat kepada Allah, zahir dan batin, memandang rahasia sir dirinya yang ada hanya kebesaran Allah.
Makanya amalnya orang muhibbin amalun lillah, beramal karena Allah. Kalau orang yang mukarrabin amalun lillah, beramal dengan Allah. Orang mukarrabin waktu sembahyang jahirnya benar sidin kelihatannya, padahal ini enggak jahirnya benar surban, padahal gawian si kapas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit dari Allah. Kita kayak wayang, nama menggerakkan wayang siapa ya? Dalam nama juarakannya, jahilnya suara wayang, pada hakikatnya laku apal si dalang, tapi dalamnya hakiki laisa kamislihi dzikir, berbuat dengan Allah, ya Allah yang menggerakkan, Allah yang melakukan. Sebagai akhir ceramah ini, ulun hendak kisah-kisah pewayangan. Terjadi perang tanding Baratayuda antara Pandawa lawan Kurawa. Di tokoh Pandawa ini ada tokoh sakti namanya Puntadewa atau Dharma Kusuma. Ini raja nang alim nang adil nang parah lawan Sang Hyang Widiwasa. Ini kisah pewayangan. Kedua tokoh sakti Mandraguna Jagau Ganalawa Bima, terkenal dengan kuku Bima. Amsal Bismillahirrahmanirrahim. Arjuna ahli panah Raudatum min riyadil jannah. Ada Nakulani kembar dan Sadewa, gambaran jasad dan roh. Pandawa 5. Di Kurawa, musuhnya Kurawa, ada namanya Duryudana, raja nang Durjana, esanya gasan rakyat pada gasannya seorang. Ada lagi yang namanya suatu tokoh Dorna. Ini Dorna ini hati-hati kan, kata cuma adu domba. Dari kampung ada Dorna kesana baik, sini baik, tapi sini kena padahal si anu kayak ini sini anu. Di sini sampai pecah bakal hian Dorna orang ini cuma adu domba. Tapi di Kurawa ini ada tokoh sakti, nang hebat, nang jujur, satria, sakti tahan tembak, tahan panah. Resi Bisma, guru Pandawa, guru Kurawa. Cuman kadang-kadang tamakan jasa Kurawa, mau kada maya menolong membela Kurawa, padahalnya tahu bujur Pandawa ini kan bujur, tapi kadang-kadang tamakan jasa orang sudah kesogok. Di antara dua tokoh ini ada tokoh mahasakti namanya Batara Krishna. Ini jelmaan Sanyang Wanang atau Sangyang Widiwasa esaknya. Batara Krishna ini membela lawan Pandawa, tokoh tukang nasihat Pandawa. Tapi kada boleh berperang, aman berperang ada aliran sangat kakek matian berperang. Jagonya lagi nih. Terjadi perang tanding antara Pandawa dan Kurawa, pak kelahi. Pandawa banyak kalah. Arjuna kehabisan panah, Gatut Kaca mati, Abimanyu mati, Bima keuyuhan. Kenapa? Ternyata ada tokoh sakti di Kurawa yang ada kau dikalahkan, yaitu Resi Bisma. Ujar Batara Krishna, amun dibiarkan yang kayak ini nih, habis kebaikan, habis Pandawa nih. Akhirnya mau kada mau Resi Bisma Batara Krishna turun tangan. Lalu ma'ilpitihi siapa yang cocok nih? Oh, ada yang paling lemah, paling uyuh, paling hina pengakuan dirinya. Seorang wanita Sri Kandi. Nah ini cocok ambil nih. Hei Sri Kandi, kau pernah wanita. Aku perintahkan engkau untuk memanah Resi Bisma. Puji Sri Kandi, wahai Batara Krishna, nah kayak apa ulun kau memanah Resi Bisma? Ini itu sakti paman Arjuna hajar kalah, panahnya aja kada mampu, apalagi ulun nih. Hei Sri Kandi, sebenarnya kau mengalahkan Resi Bisma itu aku, cuman aku kada berperang, ikam tabadil, ganti ikam tuh lawan aku. Nah kayak apa? Mesrakan pada ujung dirimu, mulai ujung batu sampai ujung kakimu, sampai ujung rambutmu, mesrakan. Nah ada aku Krishna yang rasakan, mesrakan bujur-bujur pada sirmu. Akhirnya Sri Kandi bertapakur sesaat pada sir nang paling dalam, melebur diri. Kada ada lagi Sri Kandi pada ujung seujung kuku, kan lagi ada Krishna aja. Tapi tetap Sri Kandi kada berubah adanya. Jahirnya orang melihat Sri Kandi dua ada Krishna, tapi sirnya merasakan hakikatnya ada Krishna aja. Mengangkat panah Krishna sudah, ambilkan lagi merasakan ini hilang. Ada lagi nang sumpah nih katosan asal angkat tangannya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Langsung sekali panah mati
Si resibisma, kenapa tabadil sudah ganti lebur. Inilah orang-orang yang dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan ketika hendak meninggal dunia, Israel hendak mencabut lewat mata berzikir Allah, lewat telinga berzikir Allah, seluruh tubuhnya berzikir Allah, Allah, Allah. Israel kada sanggup mengambil rohnya. Kembalilah Israel ke hadrat Allah. Allah bertanya, maha suci Allah benar tahu. Hai Israel, sudah kamu ambilkan roh kekasihku Fulan bin Fulan. Ujar Israel, ya Allah, bagaimana engkau mencabut rohnya? Seluruh tubuhnya ada nur kebesaranmu dengan zikir asmamu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ujar Allah, itu orang kok ahli zikir. Bukan tugas ikan mencabutnya. Ambil daun dari surga, buang undangan untuknya. Daun surga itu dilepas, tulis undangan itu. Turunlah Israel menyampaikan undangan Allah kepada orang yang hendak meninggal tadi. Apa undangannya? Ulun hendak minum stomar, ulun minta kowe kita tolong bacakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah dengan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba kekasihku. Wadkhuli jannati, pilih surga yang mana yang engkau kehendaki. Belum dicabut rohnya keluar dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah, diundang oleh Allah. Oleh sebab itu mulai sekarang kita riyadhahkan Bapak Ibu yang mulia, sampai akhir hayat kita jangan putus. Ketika terutama saat sakaratil maut, jangan lagi di hati mengingat harta, jangan lagi mengingat anak, jangan lagi mengingat bini. Amun belaki ya pulanginya. Jangan lagi mengingat keluarga, kada perlu diingat, lepaskan. Jangan itu istighfar, gangguan lepaskan. Jangan lagi mengingat dosa wah ya ini kita minta ampun. Jangan lagi mengingat surga, jangan lagi memikirkan neraka, jangan takut lawan siapa-siapa. Leburkan diri kita ini terbit daripada nurnya Rasulullah, mesrakan nur Nabi, nang rindu untuk berjumpa dengan zat Allah nang wajibal wujud, nang laisa kamislihi syai'un. Mesrakan, rindukan hanya menguntungkan Allah mengatakan cukup hati Allah, hati ngalih juga nafasku Allah. Leburkan hati dengan Allah, maka kita akan husnul khatimah, memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat. Inilah orang yang berdampingan lawan Nabi di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.